semua, kembali lagi bersama kami. Nah, pada kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai atau mengulik budaya yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, di Indonesia ada cukup banyak budaya. Nah, pada kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai dua narasumber kami yang berasal dari suku Simalungun dan suku Batak Karo. Nah, penasaran dengan video kami? Nah, Sebelum lanjut ke video, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Daniel Bengaul. Saya Immanuel Nabitupulu. Saya Tia Saragi. Saya Joy Resnobela. Oke, dalam video ini kami akan mengulik budaya dari yang pertama yaitu belief atau kepercayaan. Kedua ada thought atau pemikiran. Kemudian yang ketiga ada value atau nilai. Dan yang keempat ada behavior atau kebiasaan. Langsung saja ke video. Terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Saya akan mewawancarai kakak ini yang berasal dari suku Karo. Perkenalkan namanya, Kak? Nama saya Reni Sinduring. Saya berasal dari Tanah Karo dan tinggal di Bunga. Oke, Kak Reni Sambiru. Oke, Kak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Di sini ada 4 pertanyaan mengenai kepercayaan kakak atau ke pola pikir kakak dalam suku kakak. Nah, pertanyaan pertama, apakah ada kepercayaan khusus yang masih kakak percayai di dalam suku kakak itu? Untuk saya tidak mempercaya dengan asal Karo sebelumnya karena saya sudah menganut agama Kristen, tapi di adat Karo sebagian suku Karo masih menganut agama yang dulu yang dinamakan Pamena. Jadi Pamena itu adalah kepercayaan suku Karo yang dulu, yang sebagian ini suku Karo masih menganutnya. Seperti itu. Berarti dulu ada kepercayaan Pamena, tetapi kakak nggak mempercayai itu lagi. Tetapi masih ada orang yang sebagian mempercayai itu. Oke. Pertanyaan kedua, menurut kakak, gimana cara berpikir kakak kalau menghadapi konflik? Misalnya ada masalah, gimana kakak menyelesaikannya? Yang itu termasuk dalam apa? Suku kakak. Jadi pada dasarnya suku Karo itu kalau dalam menghadapi masalah ataupun rencana yang akan dilakukan, biasanya suku Karo itu mengadakan musyawarah atau berkumpul di suatu tempat untuk membicarakan jalan keluar ataupun rancangan atau tujuan yang akan dilakukan untuk menghadapi masalah tersebut, dan berkumpul memanggil pihak-pihak tertentu untuk memusyawarahkan masalah atau konflik yang akan dilakukan, yang akan diselesaikan. Jadi suku kakak itu menyelesaikan masalah itu kan bermusyawarah, memanggil orang-orang pintar gitu lah ya, menyelesaikan, membantu ya. Tertentu seperti itu. Kita pertanyaan selanjutnya, di dalam suku kakak itu pasti ada pertuturan. Nah, seberapa penting pertuturan itu dalam kehidupan sehari-hari kakak? Ya, kalau di suku Karo itu memang menjunjung tinggi pertuturannya sebagai Karo itu, karena setiap suku Karo mempunyai marga dan juga memiliki batas-batasan untuk berbicara, seperti yang kita ketahui kalau di adat Karo itu ada yang dinamakan paling bubu, yaitu paling bubu itu adalah saudara kita, saudara laki-laki kita, yang kita hormati, yang kita dahulukan di setiap adat kita ataupun masalah kita, baik itu dalam acara duka maupun suka, seperti itu dia. Dan juga ada juga
yang dinamakan anak beru. Anak beru itu seperti saya, seorang perempuan yang memiliki ito seperti itu. Ito kalau dalam bahasa Bataknya, kalau di bahasa Karonya itu turang seperti itu. Nah, jadi kalau kita punya marga ataupun kita mempunyai salah satu pesta, jadi bertutur itu sebaiknya penting bagi adat Karo, karena kita supaya tahu batasan-batasan kita untuk melakukan adat seperti itu. Jadi kakak bilang ada banyak pesta juga ya. Iya. Berarti di suku Kaureng ini ada beberapa adat, dan juga tadi sebelumnya bermusyawarah itu juga bisa dibilang adat. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap kakak di dalam adat tersebut? Misalnya jika ada pesta perkawinan, gimana sikap kakak? Atau seperti yang tadi bermusyawarah menyelesaikan masalah, gimana sikap kakak di dalam adat itu? Ya, kalau kita melakukan musyawarah ataupun pesta, sebaiknya kita datang dan melakukan apa yang menjadi tugas kita dalam pesta tersebut, dan tahu batas-batasan kita seperti apa tugas kita yang akan kita laksanakan dalam pesta tersebut, maupun untuk bermusyawarah kita harus tetap melakukan adat-adat tersebut seperti itu, karena di adat Karo itu sebagai simbol kita untuk menunjukkan perilaku kita kepada teman-teman kita maupun suku-suku yang ada di sekitar situ juga. Seperti di adat Karo itu, kalau dia berpesta, kita sebagai perempuan memakai seperti selendang. Kalau orang Karo bilang itu wisgara, wisnipes seperti itu. Kalau dia laki-laki dia memakai bulang-bulang ya, kalau nggak salah. Kalau di perempuan dia seperti selendang. Kalau yang laki-laki dia pakai bekabulu. Nah, kalau dia perempuan juga dia pakai tudung. Nah, seperti itu kalau menunjukkan dia sebagai suku Karo, seperti itu. Jadi, terima kasih kakak untuk waktunya memberikan kakak sudah memberikan banyak ilmu dan melalui beberapa pertanyaan saya tadi. Terima kasih atas waktunya. Baik semuanya, malam ini saya sedang bersama Bapak ini. Boleh diperkenalkan namanya dulu Pak? Ya, selamat malam. Saya bernama Agus dari suku Simalungun. Di malam hari ini saya bisa berbicara mengenai suku atau adat Simalungun, kebiasaan Simalungun. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak. Jadi saya ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apakah ada kepercayaan khusus yang masih diterapkan hingga sekarang di adat Simalungun? Sekarang ini di adat Simalungun masih ada Kabunaran Beruna. Itu masih dijunjung tinggi orang Simalungun. Dan satu lagi masih mengikat atau masih lekat di Simalungun untuk menghormati leluhur orang tua atau opung. Kalau Simalungun bilang opung. Jadi untuk itu sekarang ini masih banyak yang masih dijunjung tinggi. Jadi seperti tadi Kabunaran Beruna, jarak ke orang tua, dan itu masih dekat untuk mengikuti adat acara adat meninggal, acara adat pernikahan, atau acara untuk memasuki hidup baru. Masih tinggi orang Simalungun menghormati. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan masalah itu. Ada lagi nggak? Oke, baik. Terima kasih Pak. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, menurut Bapak, bagaimana cara berpikir orang Simalungun dalam menghadapi konflik atau masalah? Kalau kita berpikir sekarang ini banyak sih masalah dia datangi. Kalau sini di Simalungun ada konflik perceraian atau pisah rumah tangga, atau perhatian antara anak sama orang tua atau anak sama anak. Jadi untuk mengatasi atau
menyelesaikan itu perlu adanya musyawarah antara anak buah jagung ya untuk menyelesaikan masalah di kekeluargaan. Contohnya seorang istri pindah dari rumah mertuanya balik ke rumah orang tuanya. Jadi itu peran anak buah jagung harus ada untuk menyelesaikan masalah di kekeluargaan. Kalau masalah antara anak menabrak ya kalau Simalungun sih pada umumnya masih merendahkan diri, mana anak itu biar bisa masih menerima nasihat orang tua. Baik, terima kasih Pak. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa penting pertuturan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau Simalungun pertuturan itu sangat nah kalau seorang anak merantau ke luar kota atau merantau dia harus tahu pertuturannya. Jangan salah kayak zaman sekarang ini, zaman modern ini bisa nggak tahu satu keluarga saling mengambil atau pacaran. Nah, jadi perlunya ada pertuturan dari awal baru kita merantau ke tempat jauh atau ke luar daerah, contohnya merantau ke Jakarta atau ke daerah-daerah lain. Jadi kita harus tahu pertuturan kita. Jadi tempat kita merantau itu kita harus mencari satu marga kita dulu sebagai orang tua kita ketika merantau. Jadi perlu itu pertuturan bagi Simalungun biar jangan salah langkah. Oke, jadi segitu pentingnya pertuturan ya Pak. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sikap Bapak dalam acara adat di Simalungun? Ini paling penting untuk Simalungun. Kalau kita Simalungun sikap adatnya, sikapnya ya harus ngerti lah posisinya di mana. Artinya dalam acara pernikahan, nah, kita selalu nah, harusnya kerja bagian di dapur, narkobas namanya kalau di Simalungun. Jadi kalau dia gula-gula, ya ini dia itu pada umumnya yang dihormati untuk yang berpesta. Dan satu lagi kalau acara meninggal, nah, itu bukan itu orang itu. Artinya kita harus menghormati yang lebih tua atau orang tua di atas orang tua kita atau tulang atau memboru. Kita harus tahu kita di mana kita acara adat Simalungun, sikap kita. Artinya kita harus mengetahui di mana posisi kita itu dalam satu acara adat, apakah di dapur, ataukah yang di lapangan, apakah di suatu disitu masih artinya narkobas di bagian disitu ya bagian dekorasi rata atau mengalami pindahan katanya. Jadi perlu tahu dia sikapnya di mana, posisi dia di mana, jangan salah. Tapi dia apanya anak boru, apanya dia duduk-duduk, nah itu nggak boleh. Kita harus sikapnya di mana dia posisinya, itu harus jelas, jangan salah langkah. Jadi acara itu harus teratur, harus bisa berjalan dengan pelaksanaan yang baik sesuai dengan sikap posisinya di mana dia harusnya melakukan tugasnya. Ya, saya itulah yang perlu disampaikan, karena mungkin masih banyak lagi yang lain-lain. Tapi Baik, janganlah yang saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih, selamat malam. terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih atas informasi. Jadi dari hasil wawancara yang sudah kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa kedua budaya maupun Simalungun dan budaya adat Karo masih menjaga dan masih kental dalam budaya adat dan istiadat. Yang kedua, Nah, walaupun masih kental dan masih banyak yang melakukan atau melestarikan, tidak banyak juga yang meninggalkan budaya mereka. Banyak yang masuk ke zaman globalisasi atau ke zaman modern.
Oke, jadi dalam video ini kami berharap kita sebagai generasi muda dapat menjaga dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia, khususnya budaya Batak yang ada di Sumatera Utara. Cukup sekian video kami hari ini, kami ucapkan terima kasih.